Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin ya teman-teman kelompok yang udah menemani di malam hari ini. Di sini saya izin merevisi terkait suara dari presentasi sebelumnya yang memang kurang jelas dari saya, jadi saya izin mempresentasikan ulang. Terima kasih juga kepada Prof karena telah mengevaluasi saya untuk menjauh menjadi lebih baik lagi. Di sini saya menjelaskan tadi bagian tahapan. Di sini saya izin membacakan tahapan. Baja karbon merupakan material logam yang banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk untuk pembuatan alat perkakas, alat pertanian, konstruksi, alat rumah tangga, dan komponen otomotif. Salah satu metode yang umum diterapkan dalam pembentukan komponen dari baja karbon rendah adalah proses pembubutan. Baja karbon rendah dipilih karena struktur kristalnya yang lebih lembut, memudahkan proses pembubutan yang dibandingkan baja karbon tinggi. Namun, kualitas permukaan hasil pembubutan menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan tingkatan kekasaran permukaan. Di dalam terkait dengan tingkatan permukaan. Dalam konteks ini, annealing sebagai salah satu proses perlakuan panas dapat memodifikasi sifat mekanis baja karbon, termasuk kekerasan permukaan. Annealing melibatkan pemanasan material hingga suhu di atas rekristalisasi, penahanan pada suhu tersebut, dan pendinginan perlahan yang dapat mengubah struktur mikromaterial. Meskipun demikian, pemahaman tentang bagaimana perlakuan annealing mempengaruhi kekerasan dan kekerasan permukaan baja karbon masih terbatas. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja ST48 yang telah diuji tarik untuk memastikan karakteristiknya. Jadi ST itu adalah daya tarik. Di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa material ini memenuhi klasifikasi sebagai baja ST48 dengan kekuatan tarik sebesar 48 kg per milimeter persegi. Lanjut. Dari tahapan tersebut, dari yang tadi dijelaskan itu telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya, yaitu Mas Taufik, dan di sini juga saya hanya mengulang sedikit untuk sedikit mengingat. Nah, di sini ada penerapan dan aplikasi baja karbon rendah yang telah dianel. Di sini ada izin membacakan terlebih dahulu. Baja karbon merupakan material logam yang banyak digunakan dari berbagai industri yang sudah dijelaskan tadi. Salah satu metode yang umum diterapkan dalam pembentukan komponen dari baja karbon rendah adalah proses pembubutan baja karbon rendah. Dipilih karena struktur kristalnya yang lembut, memudahkan proses pembubutan, memiliki perhatian utama terutama terkait dengan tingkat kekerasan permukaan. Nah, dalam konteks ini, annealing sebagai salah satu proses pelakuan panas dapat memodifikasi sifat mekanis baja karbon. Yang tadi sudah dijelaskan di bagian tahapan, dan di sini juga ada berikut baja ST48 yang telah diuji tarik untuk memastikan karakteristiknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa material ini memenuhi klasifikasi sebagai baja ST48 dengan kekuatan tarik sebesar 48 kg per milimeter persegi. Nah, di sini ada gambarnya dari 4 baja yang sudah dianel, yaitu ada 9 yang dari suhunya, yaitu ada dari 900 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, 700 sampai 600 derajat Celcius. Lanjut. Lanjut, Nis. Nah, di sini ada metodologi penelitian dari pengaruh proses annealing pada hasil pengelasan terhadap sifat mekanik baja karbon rendah. Nah, kami di sini mendapatkan hasil dari pengelasan terhadap sifat mekanik baja karbon rendah, yaitu contohnya dari pengelasan. Nah, metode yang digunakan untuk pada penelitian ini adalah metode eksperimen untuk menguji secara eksperimental
pengaruh variasi temperatur pada annealing pada hasil pengelasan terhadap kekerasan dari struktur dan struktur mikro baja ST48. Nah, material yang digunakan adalah baja ST42 dengan komposisi kimianya ada 0,07 sampai 0,10% C, 0,035% S, 0,30 sampai 0,60 Mn, 0,15 sampai 0,25 Si, dan 0,15 sampai 0,03 P. Sampel untuk penelitian dibuat dengan ukuran panjang 200 mm, lebar 100 mm, dan tebal 8 mm, sebanyak 2 buah dan kemudian akan dilakukan pengelasan. Tiap perlakuan terdiri dari 3 spesimen, sehingga total terdiri dari 12 spesimen. Penanda diberikan jadi tiap sampel sesuai proses yang dilakukan. Berikut next nih. Nah, di sini ada tahapan penelitian. Pelaksanaan pengelasan SMAW, pemanasan annealing, pendinginan dalam dapur, dan pengujian sampel. Terus ada menyiapkan baja ST42 sebanyak 2 buah dibentuk sesuai spesimen. Proses pelakuan panas annealing dilakukan pada spesimen pengelasan dalam dapur listrik dengan varian temperatur sampai 700 derajat. Nah, di sini ada kesalahan penulisan, mungkin nanti akan diperbaiki. Dari 5.000 sampai 7.000 itu karena terlalu besar. Sudah oke. Jadi terima kasih juga kepada Prof yang udah memberi saran terkait materi kami. Di sini juga ada. Sedangkan yang normal diberikan tanpa perlakuan panas. Di sini adalah setelah proses annealing kemudian dilakukan pengujian terhadap sampel. Lalu data yang didapat menulis pengujian kekerasan, selesai diproses, dibersihkan kemudian dilakukan pengujian kekerasan pada daerah Hertz masing-masing spesimen dengan menggunakan Vickers. Nah, di sini ada alat pengujian. Ini dapat diberikan hasil berupa kekerasan tingkat kontinu. Nah, di sini ada rumus juga untuk mencari kekerasan. Vickers atau HV sama dengan 1854 2 LP dengan HV kekerasan Vickers. Di sini ada satuannya juga, P sama dengan gaya tekan, L sama dengan diagonal tapak pengamatan. Di sini ada sampel yang akan dilakukan yang akan dilakukan pengujian struktur mikro di amplas halus hingga 2000 mes. Kemudian di testa netal 2% agar terjadi pengikisan pada permukaan logam untuk memisahkan batas. Pemotretan dilakukan dengan pembesaran 400 kali. Next. Nah, dan di sini ada hasilnya. Diketahui bahwa nilai kekerasan rata-rata spesimen hasil pengelasan tanpa perlakuan annealing adalah 137,8 HVN. Pada tabel 3 diketahui bahwa nilai kekerasan rata-rata spesimen hasil pengelasan mengalami kenaikan setelah proses annealing pada suhu 5.000 yaitu 170,03 HVN. Sedangkan pada tabel 4 didapat bahwa nilai kekerasan rata-rata spesimen hasil pengelasan mengalami penurunan setelah proses annealing pada suhu 6.000 yaitu 165,8 HVN. Di sini ada 3 tabel yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya yaitu kesimpulan akhirnya. Jadi semakin tinggi suhu, semakin pengelasan mengalami penurunan yang drastis setelah proses annealing. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.